kembali dalam program Cerita Muslimah di MGTV dan tentunya masih dalam bahasan sakitnya hatimu menyadarkanmu. Ya kembali nih Bunda tentang sakit hati ini Bunda bahasan kita. Karena kan memang yang paling banyak kalau kita belum belajar gitu ya tentang sakit hati adalah fokus kepada diri kita gitu ya terhadap sakitnya. Nah itu tadi kan Bunda sudah memberikan penjelasan gitu ya. Kalau yang mau sembuh nggak akan fokus pada sakitnya, nggak akan fokus pada yang membuat sakit itu, karena tahu itu terjadi karena izin Allah gitu kan. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak akan yang itu bisa terjadi. Mau ngasih kebaikan nggak akan bisa jadi, mau ngasih kejahatan juga nggak akan jadi. Ini boleh dilanjut lagi nih Bun, karena masih menarik nih bahasan kita nih, silakan. Iya, kalau gini ya, rasa sakit itu terjadi, misalnya ada kejadian yang menyakitkan, yang mengecewakan, apapun itu ya, kezaliman yang kita anggap itu memang kezaliman dari orang, itu faktanya begitu gitu, itu udah terjadi ya demikian gitu. Nah, gimana sekarang gitu untuk meredakan rasa sakit itu gitu, gimana supaya luka itu tidak terus semakin parah gitu. Nah, pasti pada saat kita terluka itu pasti butuh teman bicara, biasanya begitu. Dia mengadukan rasa sakitnya itu kepada seseorang gitu. Dia berharap, niatnya kita nggak tahu ya, tapi kebanyakan orang itu adalah dia membutuhkan pembelaan, dia membutuhkan penyembuhan, penghiburan dari orang-orang yang bisa memahami kondisi sakitnya beliau. Memang kenyataannya demikian, tetapi ilmu ini melatih kita itu yang pertama adalah laporlah kepada Allah, lapor kepada Allah, mengadu kepada Allah, minta tolong kepada Allah, itu harus kita lakukan. Tidak kepada manusia dulu, tetapi kepada Allah dulu, minta tolong. Dan sebetulnya harus lebih banyak melihat ke dalam diri kita. Diri ini dilihat ya, pasti ini terjadi atas kehendak Allah, pasti ini terjadi atas izin Allah. Nah kemudian pada saat kita berbicara kepada seseorang, kita harus sangat siap loh dinasehati gitu. Kalau diberi masukan, ya jangan merasa kita tetap merasa yang paling benar dan kita merasa yang salah ya dia, emang dia salah gitu, dia nyakiti kita itu benar, dia zolim iya gitu. Ya, tapi kan harus yakin bahwasanya Allah gerakkan kejadian apapun itu pasti ada pesan yang Allah sampaikan, gitu ya. Jadi Allah membuat suatu kejadian yang menyakitkan itu yang pertama tadi ke Allah lapor, kalaupun bicara kepada orang harus sangat siap dinasehati. Kalau tidak nanti dia akan berbicara ke banyak orang karena tidak siap dengan nasihat-nasihat yang dia kira aku yang benar, tapi kenapa aku yang tapi tidak memuaskan gitu loh jawabannya. Itu ya. Jadi siap dinasehati, jangan merasa aku paling benar. Itu harus yang pertama dirontokkan dulu. Kalau ini tidak dilakukan, maka sangat berat untuk menyembuhkan luka itu gitu. Nah, kemudian ya kenapa ya kok saya sudah melakukan ini dan itu, tapi kenapa ya kok dia nyakiti saya gitu. Jadi seolah kalau kita bikin baik sama orang, kita juga akan dibaiki, kan itu kan harapan. Berarti di sini adalah Allah sebetulnya ingin menguji, meminta kita untuk mengecek tingkat keikhlasan kita. Jangan pamrih ya bener. Jangan pamrih gitu ya, jangan pamrih gitu. Betul nggak sih selama ini kita itu apapun yang kita lakukan ini hanya mencari ridha Allah? Pelajaran kita yang kemarin ya, apakah hanya ridha Allah yang kita cari gitu ya? Yang kedua, cukuplah bagiku Allah saja, lupakan pandangan manusia. Yang ketiga adalah apakah ingin disaksikan oleh manusia atas apa yang telah dilakukan. Nah Allah sedang menguji ini. Jadi kalau kita bilang, melihat jasa diri itu pada saat terluka itu muncul itu, kok tega ya, saya kurang apa ya, saya tuh udah berbuat baik loh, tapi dia nyakiti, itu banyak sekali begitu. Bersahabat deket gitu kemana-mana berdua, itu bisa pecah, bisa jadi musuhan bahkan gitu ya. Nah, karena apa? Karena kalau pertemanan itu diawali dengan keikhlasan, pasti apapun yang terjadi itu sudah
selesai yang dilihat adalah kebenaran, kebaikan gitu. Nah, kemudian biasanya menambah luka lagi adalah terus mengingat-ingat ke perbuatan dia yang sangat menyakiti. Ini saya paling banyak kasus-kasus di mana mereka untuk bisa menyembuhkan luka itu, misalnya gini, saya lagi nangis Umi, saya lagi sendirian Umi, saya nangis, saya teringat kenapa ya kok dia tega ya melakukan itu ke saya gitu, padahal saya sudah melakukan yang, nah itu tuh yang kayak gitu tuh yang membuat dia tuh sangat capek. Udah yang pertama tadi adalah membayangkan kesalahan orang yang menyakiti itu, sehingga fokus pada sakitnya itu. Yang kedua adalah itu tadi, kok rasanya saya udah baik ya, tapi kok saya diginiin gitu kan ya, sering ya begitu ya. Nah itu tuh menambah luka. Jadi kalau mau sembuh, di situ ujian ikhlas. Kalau kita pernah berbuat baik ya lupain aja gitu, jangan diingat-ingat gitu ya. Kemudian apa? Nah biasanya nafsu tadi adalah pingin selamanya kita itu akan dendam sama dia. Harusnya kita bisa memaafkan, karena dendam itu menambah penyakit. Jadi udah luka, ada dendamnya, tambah penyakit, bukan tambah sembuh. Nah, jadi itu harus bisa melawan nafsu yang itu kira-kira mengajak masalah bukan malah jadi tambah baik, tapi makin panas, karena setan pun ingin kita itu terus bermusuhan, kita terus sakit hati. Makanya orang dendam itu dia rata-rata tersakiti, itu dendam kan. Nah, bagaimana dendam itu diobati dengan memaafkan? Kalau tidak, luka itu makin parah, akan sangat sakit. Padahal panjangnya proses luka itu Allah inginkan kita sadar. Kan goalnya tuh, kamu tuh sadar loh, kamu tuh banyak dosa, kamu tuh terlalu sibuk dengan dunia ini. Tapi kita nggak sadar-sadar, kita masih berputar di permasalahannya, berputar di rasa sakitnya, berputar apa yang sudah dilakukannya ke dalam diri yang merasa dia sudah melakukan yang baik dan seterusnya gitu. Nah, baru adalah dunia ini tadi ya, dunia itu kan penghargaan, penghormatan, cinta. Orang-orang yang sudah diperbudak oleh rasa cinta kepada dunia itu tidak harus yang kelihatan ya, diperbudak cinta kepada suami, kepada kekayaan, kepada pujian, penghargaan dan seterusnya, itu membuat hambatan luka juga bisa segera sembuh. Padahal semua itu tadi adalah sakitnya kita, perihnya kita, sedihnya kita, itu sebetulnya bagian dari Allah ingin istilahnya, hayo sadarlah gitu, kamu sadar gitu. Udah dikasih pembuktian kauniyah, nggak sadar. Udah ditunjukkan kejadian di depan mata, nggak sadar. Kemudian sudah didengarkan nasihat-nasihat juga nggak sadar. Ya, kemudian apalagi ilmu dikasih juga nggak sadar. Kadang kita rajin loh ke majelis taklim, ilmu udah banyak loh, tapi sama Allah dikasih soal yang sangat kadang menyakitkan buat kita, itu tidak menyadarkan juga. Makanya cara Allah yang kedua menyadarkan adalah dengan dikasih musibah, bencana, masalah ini yaitu salah satunya dari sesama yang menyakitkan, atau apapun lah yang kecewa, sakit. Nah itu Allah bilang, karena diginiin nggak juga, agak kuat nggak juga, diselentik nggak juga gitu ya. Ya sama Allah mungkin itu pun masih dikatakan adalah sentuhan Allah supaya kita itu, oh iya Allah, aku selama ini. Nah itu tuh ditunggu oleh Allah kesadaran itu. Tapi masih belum, padahal luka itu sudah perih, udah parah, tapi masih belum juga sadar. Gitu teh, Allahu a'lam bishawab. Ya baik Bunda, ini memang sangat menarik kalau bahasan tentang sakit hati, karena kan frame berpikir kita tuh kalau sakit hati adalah kan kita yang disakiti gitu, kita yang dizolimi gitu, kita akan menuntut keadilan nih. Pengennya kan tentu ya. Gak sadar kan? Iya baik, nanti lanjut lagi ya Bun ya. Dan sahabat MKTV, kita masih punya satu segmen pamungkas berikutnya, tentunya masih dalam program Cerita Muslimah. Untuk itu tetap bersama kami, kita jeda sejenak terlebih dahulu dengan informasi yang berikut ini.